Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Sekolah Minggu Efrata dari kelas dewasa dan juga kelas senior, apa kabarnya? Hari ini kita bertemu lagi untuk bersekolah minggu secara online. Tapi sebelum kita memulai sekolah minggu kita akan naikkan satu pujian dari NP 287, Yesus Kawan yang Sejati. Kita naikkan pujian ini dari bait yang pertama dan bait yang ketiga. Biarlah firman yang akan kami renungkan saat ini menjadi bekal hidup kami, penghiburan, kekuatan, bahkan teguran bagi kami. Terima kasih untuk kesempatan yang indah ini Tuhan. Berkati sekolah minggu kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Hanya di dalam nama Yesus kami percaya berdoa. Haleluya. Amin. Kita akan belajar saat ini dari bab 4, pemimpin pembaptisan. Ayat hafalannya diambil dari Kisah Para Rasul 10 ayat 48. Kita akan membacanya bersama-sama. Kita mulai dari alamat ayatnya dan ditutup dengan alamat ayatnya. 1, 2, 3. Kisah Para Rasul 10 ayat 48. Lalu ia menyuruh mereka dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Kemudian mereka meminta Petrus supaya ia tinggal beberapa hari lagi bersama-sama dengan mereka. Kisah Para Rasul 10 ayat 48. Kita akan membaca dari Kisah Para Rasul 8 ayat 12, 10 ayat 48 dan 16 ayat 33. Ayat-ayat ini akan menopang kita dalam pelajaran sekolah minggu kita pagi hari ini. Kita mulai dari Kisah Rasul 8 ayat 12. Tetapi sekarang mereka percaya kepada Filipus yang memberitakan Injil tentang kerajaan Allah
dan tentang nama Yesus Kristus, dan mereka memberi diri mereka dibaptis, baik laki-laki maupun perempuan. Kita akan membaca di Kisah Rasul 40, Kisah Para Rasul 10 ayat 48. Firman Tuhan berkata, lalu ia menyuruh mereka dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Kemudian mereka meminta Petrus supaya ia tinggal beberapa hari lagi bersama-sama dengan mereka. Ayat yang terakhir adalah 16, Kisah Para Rasul 16 ayat 33. Firman Tuhan berkata, pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bibir mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Inti dari pembicaraan kita atau inti dari pelajaran kita tentang pembaptisan adalah siapa yang boleh membaptis jemaat. Kita akan membacanya di sini di buku murid kita. Sama-sama kita belajar dari buku murid, baik itu yang dewasa maupun yang senior. Inti dari pembaptisan di gereja kita tidak membahas dari gereja lain, tapi dari gereja baptis sendiri secara umum, bahwa yang membaptiskan adalah seorang yang sudah dipilih secara khusus, dewasa rohani, sudah berpengalaman dalam pelayanan, dan diberi kewenangan oleh Tuhan melalui gereja, atau memiliki jabatan khusus melalui gereja pada waktu itu dengan gelar khusus sebagai kesepakatan dalam konteks perkembangan gereja pada masanya. Dalam gereja baptis Indonesia, kesepakatannya adalah hamba Tuhan yang dipilih secara khusus dan sudah ditahbiskan dengan gelar pendeta. Jadi kalau kita melihat mengapa di gereja baptis kita ini atau secara umum yang boleh membaptiskan adalah seorang pendeta laki-laki. Ini adalah kesepakatan. Apakah tidak bertentangan dengan Alkitab? Sebenarnya pertanyaan yang sama juga disampaikan, apakah juga bertentangan dengan Alkitab? Jika umat baptis sepakat bahwa yang boleh membaptiskan adalah seorang pendeta. Artinya bukan masalah pendeta atau hamba Tuhan yang belum ditahbiskan menjadi pendeta. Bukan masalah dosa atau tidak dosa. Bukan masalah alkitabiah atau tidak alkitabiah. Tetapi kesempatan bersama adalah sebuah cara yang umum dan itu tidak bertentangan dengan Alkitab. Jadi kalau kita belajar tentang baptisan akhir-akhir ini, pasti akan banyak pertanyaan dari tempat lain, tetapi kita akan fokus di gereja baptis kita sendiri. Dan Alkitab tadi yang kita baca ada 3 tokoh yang membaptiskan orang lain, walaupun jawabannya sebenarnya dia bukan pendeta, bukan nabi, bukan pemimpin gereja, tetapi dipilih Tuhan untuk membaptiskan orang lain. Contohnya adalah Filipus, juga Petrus, Paulus, dan Silas. Orang-orang ini dipilih secara khusus, ya, dipilih Tuhan dengan kriteria khusus. Filipus bukan orang biasa. Filipus adalah orang pilihan, menjadi alat pilihan Tuhan sebagai pemimpin gereja saat itu, dan di gereja mula-mula Filipus mengambil peranan penting. Begitu juga Petrus, bagaimana dia waktu berkhotbah. Begitu banyak orang, ribuan jiwa bertobat dan menjadi percaya kepada Tuhan. Dia pun pantas untuk membaptiskan orang, dan Tuhan memilih untuk membaptiskan umat pilihannya. Paulus dan Silas, ketika mereka berdua di penjara, mereka mengusir roh jahat dari perempuan petemu. Itulah mengapa mereka di penjara. Tetapi di penjara itu mereka dibuat Tuhan, dipakai Tuhan untuk mempertobatkan kepala penjara dan membaptiskannya. Orang-orang yang diberi gelar khusus seperti Filipus dimiliki sebagai gelar seorang hamba Tuhan, sebagai pemimpin gereja saat itu. Bagaimana dengan Paulus dan Silas pun menjadi pemimpin gereja saat itu. Jadi hari ini kita bersepakat bahwa yang boleh membaptiskan di gereja baptis adalah seorang pendeta dengan panggilan khususnya dan disebut sebagai hamba Tuhan di sini, yaitu pendeta kita. Kalau di kesimpulan kita, kesepakatan ini adalah kesepakatan bersama yang mendatangkan keteraturan. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian,
pemimpin pembaptisan. Orang yang membaptiskannya adalah seorang pilihan Tuhan yang khusus, yang dipilih khusus, yang diberikan pewahyuan khusus. Kalau di masa lalu di Alkitab dijelaskan ada Filipus, Paulus, Silas, dan juga Petrus. Tetapi untuk saat ini, di masa ini yang dipilih oleh sebagai kesepakatan bersama, dipilih untuk membaptiskan adalah seorang pendeta, gembala, yang menjadi tanggung jawabnya dia membaptiskan umatnya yang membuktikan sebagai wujud dari kepercayaannya kepada Tuhan. Kalau nanti ada pertanyaan, ada yang tidak mengerti, silakan untuk menghubungi guru sekolah minggu yang dewasa, bisa menghubungi Ibu Yohan, yang senior bisa menghubungi saya, atau juga bisa menghubungi pendeta secara langsung. Pelajaran kita hari ini sudah cukup sekian. Kita akan membaca bacaan Alkitab kita sehari-hari untuk minggu depan di halaman 19 yang di buku senior, untuk menopang pelajaran kita di pelajaran yang kebab yang kelima. Jadi jangan lupa untuk membaca Alkitab sehari-hari. Saya akan tutup dengan doa. Mari kita tutup Alkitab kita. Tuhan Yesus, kami ucap syukur untuk pelajaran kami hari ini. Berkati kami agar kami mengerti bahwa kepanggilan kami masing-masing. Ada beberapa orang yang khusus dipanggil Tuhan untuk menjadi pemimpin dalam pembaptisan. Dan walaupun kesepakatan ini banyak yang berbeda dengan ajaran gereja lain, tapi kami bersyukur